Haleluya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu atas hidup kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sama-sama katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian ini dari awal, sebab Tuhan Yesus baik bagi setiap hidup kita. Haleluya Yesus. Sama-sama katakan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, kami cinta Kau, cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil nama Dia, Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Oh Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya lebih dasar lagi. Katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, amin. Ku selalu puji, saya mau menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian kami, semua pujian, kemuliaan hanya bagi semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku.
segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan, amin, tertuju pada Tuhan dan Rajaku, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Mari katakan dengan iman. Ku mau menyembahmu, terima kasih Tuhan. Ku selalu sembahmu. Haleluya Yesus. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Dengan segenap imanmu kita mau katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima, Kau yang layak terima semua pujian kami, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Lebih dahsyat lagi katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memujimu lebih dahsyat Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari berikan sorak-sorai dahsyat buat Tuhan kita Yesus. Bapak, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kau kembali kumpulkan kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan, buat kebaikan yang Kau berikan. Dan sebentar kami akan memuji-Mu, menyembah-Mu lebih dahsyat lagi. Kami mau fokuskan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Biarlah jalannya ibadah ini kami mau serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Yesus saja yang berotoritas atas ibadah kami pada saat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap menjunjung tujuan sama-sama katakan amin. Haleluya saudara. Saya mau sapa sebelah kiri saya dulu. Kalau saya bilang haleluya jawabnya puji Tuhan. Kalau puji Tuhan jawabnya haleluya. Kalau haleluya puji Tuhan, amin. Sebelah kiri saya dulu. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya puji Tuhan. Yang sebelah kanan saya lihat banyak anak-anak muda. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya puji Tuhan. Semuanya. Haleluya.
Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Berikan salam pada kiri kanan, katakan Tuhan Yesus luar biasa. Kau besar bagi kami Tuhan. Sama-sama katakan besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Besar Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak sama-sama kita katakan terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus. Yesus Allah berkata. Berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan kita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah rahmat-Nya, kekalah kuasa-Nya. Aman berlindung, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, ya Allah bagi kita, di pihak kita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung, aman berlindung dalam naungan. Ya Allah bagi kita, ya Allah bagi kita, di pihak kita. Katamu katakan terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus. Yesus Allah berkata. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa. Dia telah menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus. Yesus Allah berkata. Sama-sama katakan terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus Allah berkata. Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus Allah berkata. Yesus Allah berkata. Sekali lagi katakan Yesus,
Yesus Allah perkasa. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan kita Yesus. Silakan duduk Bapak Saudara. Silakan duduk. Mari kita persiapkan hati kita dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab hari-hari ini kita menghadapi situasi yang sulit mungkin, tapi kita selalu percaya bahwa satu hal pengharapan itu ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mungkin beberapa hari ini kita mengalami hal yang sulit, seolah gak ada ujungnya, tapi Dia selalu ada memberikan harapan yang baru bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu kita kuat maupun lemah, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sama-sama katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sama-sama saya undang bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian ini dalam setiap hidup kami. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim hidup, di setiap musim kehidupan. Waktu kita kuat, waktu kita lemah, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Oh, sama-sama katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau
kau selamanya. Sekali Yesus selamanya. Ini setiap pengakuan kami Tuhan. Harapan kami tak akan hilang Yesus. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali Yesus, sekali Yesus selama. Dengan segenap imanmu, dengan segenap hatimu, harapan takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya. Yesus, oh, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta lebih dahsyat lagi. Sekali Yesus, sekali Yesus selamanya. Amin Tuhan, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya, amin, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Lebih dahsyat lagi katakan, sekali Yesus selamanya. Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya. Yesus, amin. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari katakan, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. haleluya Yesus. Oh Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian, saudaraku sekalian, sebelum kita terima firman Tuhan, kita sembah Tuhan. Haleluya Yesus, kami memuji Engkau Yesus. Haleluya, oh Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya, Haleluya Yesus. Sekali Yesus selamanya. Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapa dalam surga, kami memuji memuliakan nama-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Yesus. Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami.
Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami sudah menyenangkan Engkau dengan pujian kami. Kiranya ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang begitu hebat dan heran dalam hidup kami. Tuhan, kuduskan hati kami, sucikan hati kami Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kami semuanya. Tuhan, sebentar kami akan menerima sebagian dari firman-Mu Tuhan. Layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan untuk menerima firman-Mu. Tugas kami adalah menyiapkan tanah hati kami yang paling baik untuk Kau taburi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan hamba-Mu yang membawakan firman-Mu Tuhan sembunyikan di balik salib-Mu. Dan yang kelihatan adalah Engkau sendiri. Dan yang berbicara sendiri adalah Roh-Mu sendiri ya Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah, Engkau Tuhan Juru Selamat kami. Engkau penguasa tunggal hidup kami. Berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami undang Roh-Mu tinggal dalam hidup kami Tuhan. Dan kami siap menerima firman-Mu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom, saudaraku sekalian ya di dalam Tuhan, puji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus kalau saat ini kita ada di tempat ini ya. Itu adalah kasih karunia dan karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita ya. Kalau berapa tahun yang lalu, bahkan tahun yang kemarin kita masih ada di melalui online. Kalau kita sudah ada di sini bisa berkumpul beribadah bersama, ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami ya. Khusus saya sendiri mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau saya sudah diberkati Tuhan dengan sangat luar biasa, dengan tubuh yang sehat, badan yang sehat, pikiran yang sehat, ya, damai sejahtera sukacita ada dalam kehidupan saya. Tentunya dengan keluarga saya, istri, anak-anak saya, mama mertua saya, dan saudara-saudara kami. Kami yakin dan percaya Bapak-bapak, Ibu sekalian di tempat ini juga mengalami damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Ya. Saya juga berterima kasih kepada Om Denny, Tante, ya Robert yang memberikan tugas sharing firman untuk hari ini ya. Ya, saya langsung aja ya Bapak Ibu sekalian ya. Hari ini judul dari sharing firman yaitu disiplin dari Tuhan. Sekali lagi saya bukan sedang berkhotbah kepada saudara-saudara sekalian, saya sedang men-sharingkan kehidupan saya. Ya. Mungkin ini bisa jadi berkat bagi Bapak dan saya percaya ini juga jadi berkat karena ini adalah firman Tuhan. Saya yakin percaya ketika firman itu ditabur itu tidak pulang dengan sia-sia ya. Oke, apa yang dinyanyikan sama singer WL hari ini sungguh luar biasa ya. Pada harapan itu nyata dalam kehidupan kita ya. Di dalam Yesus Kristus itu harapan itu nyata. Ya. Sebagai umat Tuhan ya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Kristus ya. Apalagi tema gereja kita hari ini adalah gereja yang berbuah ya. Ya, tentunya ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Ya. Dan hari ini tema hari ini termasuk di dalamnya gereja yang berbuah adalah bagaimana kita disiplin, bagaimana kita didisiplinkan oleh Tuhan. Ya, oke. Disiplin adalah kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses rangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Jadi itu yang tentunya kalau kita datang ya, gereja kita adalah gereja yang tertib ya. Gereja kita adalah gereja yang disiplin. Kalau ibadahnya jam 6 tentunya jam setengah kita sudah dimulai. Itu adalah disiplin, saudaraku. Tapi bagaimana kita ini mengalami disiplin ya. Tentunya nanti saya mau ungkap bagaimana Allah kita, Tuhan kita, Yesus Kristus itu sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat mengasihi kita. Ya, disiplin ini berhubungan erat dengan ketaatan,
Ketaatan bisa dilakukan kalau seseorang itu disiplin, Bapak Ibu sekalian ya. Contoh Alkitab ya, contoh Alkitab yang disiplin ya, di seorang yang namanya Daniel ini, mungkin di Daniel 6 ayat 11 nanti bisa baca di rumah. Bagaimana dia setiap hari 3 kali sehari dia berdoa, gak pernah telat Bapak Ibu. Dan dia bukan menyempatkan waktu untuk berdoa, tapi ingat baik-baik, Daniel memberi waktu untuk dia berdoa, berhubungan erat, mengenal Allahnya. Ya, ini yang luar biasa. Begitu juga Tuhan kita Yesus Kristus. Dikatakan di Markus 1 ayat 35 dikatakan bahwa Tuhan pagi-pagi benar dia berdoa. Jadi dia berikan yang terbaik. Ya, pagi-pagi benar itu menggambarkan sebelum Tuhan beraktivitas untuk melayani, dia berhubungan dulu dengan Tuhan. Bagaimana dia mendisiplinkan hidupnya dia untuk dia dekat dengan Tuhan dan mengenal Allahnya. Berhubungan dengan Allah Bapa di surga. Saudara-saudaraku sekalian, Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai gereja yang berbuah. Ya, kita harus mau Tuhan mau kita itu juga disiplin Bapak Ibu sekalian. Disiplin dalam beberapa hal. Di sini saya lihat ada beberapa anak-anak muda. Saya yakin percaya ya, keadaan apapun ya, dalam keadaan susah, keadaan tidak baik, saya yakin dan percaya ketika mereka belajar untuk disiplin, mereka akan dilihat. Mereka akan dilihat bagaimana ketika mereka bekerja, mereka mengalami disiplin yang baik dalam kehidupannya, mereka mengalami buah-buah yang luar biasa dalam hidupnya. Begitu juga dengan kehidupan kita, baik yang tua, baik yang muda, baik yang wanita, baik yang pria. Saya yakin dan percaya disiplin itu dalam kehidupan kita ada, ya harus ada. Terutama kita sebagai, saya seorang pria ya Bapak Ibu seorang bapak ya, seorang imam, imam artinya sumber ya. Sumber itu kalau sumbernya baik, yang dialiri pasti baik tentunya. Saya yakin dan percaya ketika pria-pria di dalam satu keluarga menjadi seorang kepala yang disiplin, saya yakin percaya anak-anaknya, istrinya, bahkan keluarga yang lainnya juga mengalami kedisiplinan itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Tuhan mau kita umatnya menjadi umat Allah yang disiplin. Yang pertama dikatakan gini, Tuhan mau mendisiplinkan kita karena kita adalah anaknya. Sekali lagi, Tuhan mau mendisiplinkan kita karena kita adalah anaknya. Ibrani 12 ayat 6-7 dikatakan seperti ini. Ayat 6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat 7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Bapak Ibu sekalian, kata-kata ini mungkin keras bagi kita ya. Kata-katanya di sini ada kata-kata dihajar, menghajar ya. Tuhan menghajar ya orang yang dikasihnya. Ia menyesah ya, seakan-akan ngeri ya kalau dengar menghajar, menyesah gitu ya. Terus begitu juga ganjaran. Kata-kata ini membuat kita ini miris ya. Waduh, kalau saya berbuat kesalahan, kalau saya berbuat dosa ya, saya pasti dihajar oleh Tuhan dengan keras. Mungkin seperti itu pikiran kita. Tapi jangan khawatir, hari ini di dalam nama Tuhan Yesus dan ketika Tuhan kita Yesus Kristus ada di kayu salib ya, ada sesuatu yang luar biasa yang ada dalam kehidupan, ditaruh Tuhan dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Kita dihajar, kita disesah ya. Bahkan kita mengalami disiplin, mendapatkan ganjaran dari Tuhan itu ya, kita diperlakukan seperti anaknya. Ya, seperti apa sih diperlakukan seperti anaknya? Ini gini ya Bapak Ibu, saya ada satu kesaksian ya.
Beberapa waktu yang lalu ketika anak saya yang kedua Stephen ya, dia ini melakukan kesalahan. Ya, melakukan kesalahan, dia pada waktu itu masih SMP kelas 1. Ya, baru SD ke SMP tentunya dia interaksi dengan teman-temannya ya. Ya mulai namanya anak SMP, anak akil balik itu mulai dia pergi dengan teman-temannya kemana, main kemana, ke warnet dan sebagainya. Sebetulnya saya tidak melarang anak saya untuk pergi ke warnet ya, asalkan itu positif. Pada suatu waktu Bapak Ibu sekalian ya, ketika saya ada di Surabaya, istri saya ada di Kediri bersama teman-temannya, keluar sama temannya. Ini anak ini saya tanya sama mamahnya, Stephen ada di mana? Dia katanya ada di rumah. Ya, saya coba telepon. Saya punya 2 nomor telepon Bapak Ibu sekalian ya. Ketika saya telepon, tidak diangkat-angkat sama anak saya ini. Ya, terus saya putuskan lagi, saya telepon lagi, tidak bisa dengan nomor yang sama. Tapi beberapa waktu kemudian saya telepon dengan telepon yang berbeda. Telepon saya yang kedua. Dia angkat, dia katakan, ayo kamu undang cepat ke sini, selak mati ini. Nah saya tidak tahu, saya tahunya dia karena rame, saya tahu bahwa dia ada di warnet pada waktu itu ya. Pada waktu itu musimnya anak-anak main game online itu ya. Jadi itu yang terjadi. Terus diputus sama dia. Saya telepon lagi tidak bisa Bapak Ibu sekalian. Ya. Terus setelah beberapa jam, kira-kira 1,5 jam ya. Saya perjalanan hampir masuk kota Jombang gitu. Dia telepon saya dengan nomor yang pertama kali saya telepon sama dia. Saya tanya sama dia, Steve, kamu tadi ada di mana? Saya tanya gitu. Dia katakan di rumah. Loh, kok di rumah? Benar kamu di rumah? Saya tanya gitu. Dia diem. Ya, karena anak saya ini tidak biasa berbohong Bapak Ibu sekalian ya. Dia diem. Ayo kamu jangan bohong sama papa, Kak bilang gitu. Kamu tadi di mana? Dia tidak berani ngaku Bapak Ibu sekalian. Nah ini yang terjadi ya. Setelah itu saya tutup, saya datang, mamahnya ya juga datang, dia Kak dudukkan. Ya, saya kasih tahu sama dia, kalau saya dulunya ya Bapak Ibu sekalian ya, sebelum saya mengalami Tuhan ya di satu seminar di Camp Prias Jati ini, saya pasti marah-marah sama dia karena dia berbohong. Tapi karena saya sudah ngerti bagaimana saya memperlakukan anak saya dengan lembut dan tegas, saya katakan, kamu sudah berbohong sama papa. Kamu tadi di warnet kan, dia nunduk. Ya, dia nunduk, tanda dia itu salah Bapak Ibu sekalian ya. Akhirnya saya bicara sama dia, dosa pasti ada konsekuensinya. Ini Bapak Ibu sekalian. Saya ajak karena saya saya mau mendisiplinkan anak saya ya, karena dia anaknya, anak saya. Begitu juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Ketika kita ini di dalam Tuhan, kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa, Tuhan itu menghajar kita, menegur kita, ya menyesah kita dengan lembut tapi juga tegas. Ya saya sudah cerita di perjanjian lama, ya kalau perjanjian lama fisik, ya mati, kena kusta dan sebagainya. Tapi ketika kita terima Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, dan ketika Tuhan Yesus ada di kayu salib, semua itu sudah digantikan oleh Tuhan Yesus. Kita dihajar Tuhan, kita disesah Tuhan, bahkan kita terima ganjaran itu. Tuhan didik kita sebagai anaknya. Gitu ya. Jadi bukan fisik yang kita terima, tapi Tuhan mau kita ini ada sesuatu yang kita perbuat untuk kita kembali ke jalan kebenaran ini Bapak Ibu. Ya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, Allah mendisiplinkan kita karena kita dikasihinya. Ya. Wahyu 3 ayat 19 dikatakan seperti ini. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya. Bapak Ibu sekalian,
Allah kita itu ketika mendisiplinkan kita, maksud dari Allah untuk mendisiplinkan kita ketika kita berbuat dosa, kita membuat kesalahan, karena kita ini dikasih oleh Tuhan. Begitu juga ketika saya dengan anak saya itu, karena saya mengasihi anak saya. Kalau saya tidak mendisiplinkan dia, saya tidak mengasihi dia, tentunya dia akan seterusnya akan jadi orang yang berbohong. Bisa bayangin Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya anak yang suka berbohong itu bagaimana? Mulai kecil, mulai remaja, mulai dewasa sampai dia kerja terus berbohong bagaimana? Anak ini jadi tidak punya integritas. Tentunya apa yang saya kerjakan ini satu contoh ya Bapak Ibu ya. Yang saya kerjakan ini saya sesuaikan dengan kebenaran firman Tuhan. Bahwa konsekuensi dari dosa itu ada. Jadi bukan dihilangkan oleh Tuhan Yesus. Jadi konsekuensi akibat dari dosa itu tetap ada. Saya katakan sama anak saya ini misalkan seperti itu ya. Kamu sekarang, mulai sekarang karena kamu berbohong di warnet. Sekarang mulai saat ini kamu tidak boleh ke warnet. Saya katakan seperti itu. Dia bingung, tapi dia tidak berani bantah saya Bapak Ibu. Kamu harus belajar untuk bertobat. Konsekuensinya apa kalau kamu melanggar? Saya katakan gitu. Karena pada waktu itu dia seneng-senengnya sepeda ya. Dia sama kungkungnya sama kakeknya itu baru dibelikan sepeda ya. Terus dia seneng-senengnya pada waktu itu belajar basket ya. Pertama yang kamu nanti saya ambil, papa ambil ketika konsekuensi kamu tetap ke warnet, sepedamu papa ambil. Kalau tetap kamu ke warnet lagi jalan, kamu tidak boleh basket. Ya, ini yang terjadi Bapak Ibu. Saya tetap kasih konsekuensi, begitu juga kehidupan kita. Kita harus belajar untuk bertanggung jawab terhadap dosanya kita sendiri. Jadi konsekuensi dosa tetap ada. Tapi Tuhan mendisiplinkan kita, ya, supaya karena kita ini dikasih oleh Tuhan. Supaya kita itu tidak melakukan dosa itu lagi gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, Allah mendisiplinkan kita ini demi kebaikan. Ini ya, Ibrani 12 ayat 10 sampai 11 gini. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita dengan kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh mereka. Jadi kita didisiplinkan sama Tuhan supaya kita tidak berbuat dosa lagi, kita supaya tidak kompromi dengan. Jawabannya adalah kita supaya demi kebaikan kita sendiri Bapak Ibu sekalian. Saya mendisiplinkan anak saya supaya demi kebaikannya dia. Memang ada duka cita ketika saya itu mendisiplinkan dia. Ya, mendisiplinkan anak saya ini. Besoknya ketika teman-temannya semua pada ke warnet, dia tidak berani ke warnet Bapak Ibu sekalian. Dia datang ke mamahnya, dia tidak berani ngomong sama saya. Mamanya dioyak-goyak gitu ya, supaya ngizinkan dia untuk ngizinkan ke saya untuk ke warnet. Seringkali kita juga sama. Karena kita berbuat dosa, karena kita melakukan kesalahan, Tuhan disiplinkan kita. Tapi disiplin yang dibuat Tuhan itu untuk demi kebaikan kita. Demi supaya kita itu punya integritas dan kredibilitas dalam kehidupan kita. Betul enggak? Seringkali pikiran kita mungkin, saya seorang pekerja Bapak Ibu. Banyak ketika saya kenal sama teman-teman yang mereka itu kompromi dengan dosa. Main suap, main teplok sana, teplok sini. Ya, yang terjadi apa? Uangnya dibawa lari sama yang diteploki. Dia sendiri tidak dapat proyek itu. Gitu ya. Atau bahkan dia sendiri ketika main suap sana, suap sini, tambah izinnya tidak keluar. Ya,
Ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Seringkali itu yang disiplin yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Bahkan orang yang jujur lurus saja, tambah izinnya keluar, tambah proyek itu diberikan sama dia. Kadang seringkali apa yang kita pikirkan secara dunia itu tidak sama dengan apa yang kita pikirkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang seakan-akan itu disiplin itu membawa sesuatu duka cita dalam kehidupan kita. Tapi yakin percaya Bapak Ibu, ketika kita dengan rela hati, kita tuh didisiplinkan sama Tuhan. Ketika kita dengan sukacita, kita mau didisiplinkan Tuhan, yakin percaya itu akan buah-buahnya itu menuju kebenaran. Dan itu menuju kekudusan, kita dilayakkan sama Tuhan. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian jangan takut kalau mengalami disiplin dari Tuhan. Karena disiplin dari Tuhan itu membuat kebaikan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Karena kita adalah anak-anaknya. Ya. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, Tuhan mendisiplinkan kita atau menegur kita dengan firman-Nya. Ya, 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan seperti ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi didikan yang ada dalam Tuhan saat ini, kita itu melalui firman Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana Tuhan itu mau kita itu mengalami transformasi hati. Ya. Bagaimana khotbah di bukit itu mewartakan bagaimana kita harus mengalami perubahan dalam pola pikir dan hati kita. Dan ini yang terjadi, peringatan-peringatan ini, disiplin-disiplin ini yang harus terus kita kerjakan. Bapak Ibu, yakin dan percaya. Seperti juga ketika saya didik anak saya, ketika saya mendisiplinkan anak saya. 2 tahun kemudian dia datang ke tempat saya. Datang, "Pak, ini sudah 2 tahun katanya. Boleh enggak saya ke warnet?" Saya katakan boleh. Asalkan kamu belajar untuk bertobat, kamu tidak berbohong. Dan ini yang menjadi tekanan dalam hidup saya ketika saya mendidik anak saya mendisiplinkan anak saya. Begitu juga Tuhan Bapak Ibu sekalian. Ketika kita salah jalur, ketika kita ini melenceng dari kebenaran firman Tuhan, kita jangan takut untuk didisiplinkan oleh Tuhan. Kita mungkin ditegur, kita mengalami konsekuensi dari apa yang kita perbuat, tapi yakin percaya, kita anaknya. Kita pasti diberi juga jalan keluar. Kita dikasihinya. Kita akan mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Dan kita terakhir, kita akan mengalami kebaikan ketika kita didisiplinkan Tuhan. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi disiplin dari Tuhan itu adalah baik adanya untuk kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Dan untuk itu buah-buahnya apa? Ketika kita mengalami kedisiplinan, buah-buahnya adalah kita punya integritas, kita punya kredibilitas di dalam Tuhan. Yakin dan percaya, kita pasti berbeda dengan orang-orang yang di luar sana, orang-orang yang belum di dalam Tuhan. Kalau kita mengalami disiplin dari Tuhan, yakin dan percaya ketika kita berhubungan, kayak saya berhubungan dengan bos saya, dengan atasan saya, atau bapak-bapak sekalian dengan berhubungan dengan antar relasi pekerja, yakin dan percaya. Disiplin ini yang membuat nyaman mereka, membuat nyaman kehidupan kita. Dan yakin dan percaya kalau semua ada damai sejahtera dan sukacita, ada berkat itu yang tercurah dalam kehidupan kita. Karena kita mengalami disiplin dari Tuhan. Mari saya ajak bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian, kita nyanyi satu lagu seperti Bapak sayang kepada anaknya.
Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padaku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Saudara-saudaraku sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buah-buah yang harus kita kerjakan sebagai gereja yang berbuah, sebagai murid Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mau didisiplinkan dengan Tuhan. Ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan kesalahan, tetap konsekuensi dari dosa harus kita tanggung. Tanggung jawab berhenti di sini. Tanggung jawab harus berhenti di kita sebagai pembuat dosa ini. Tapi jangan khawatir, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan karya salib Tuhan, ketika kita didisiplinkan oleh Tuhan, kita dianggap oleh Tuhan bahwa kita adalah anak-anaknya. Dan kita memang nyata bahwa kita adalah anak-anaknya. Kita mungkin mengalami ganjaran, kita mungkin disesah, tapi yakin dan percaya kita ini dikasihi oleh Tuhan. Dan disiplin dari Tuhan itu membuat kebaikan dalam kehidupan kita. Jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, yakin dan percaya ketika kita mau bertanggung jawab terhadap dosa kita sendiri, yakin dan percaya Tuhan akan memberikan hal-hal yang baik. Ketika kita mau bertobat dari kesalahan dan dosa kita, Tuhan akan memberikan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bahkan integritas sebagai murid Kristus, kredibilitas dalam hidup sebagai anak-anak Tuhan, kita akan dapatkan. Dan itu akan menjadi buah-buah yang harum di hadapan Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang lain sebagai kita murid Kristus. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berdoa. Bapa dalam surga, Kau Allah yang baik. Kami izinkan Tuhan, Kau disimplinkan dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya, kami mau tertib di dalam nama-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati kami semuanya. Ketika kami bersalah, kami mohon ampun Tuhan. Tapi kami mau tetap bertanggung jawab di hadapan-Mu Tuhan. Itu kami mau Kau disiplinkan. Kami mau tetap melakukan pengenalan akan Engkau setiap hari dalam hidup kami, dalam doa dan firman-Mu Tuhan. Karena itu yang membuat kami ditegur oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah kasih setia-Mu Tuhan. Hari ini firman-Mu yang menegur kami. Kami akan bawa pulang firman-Mu itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami katakan amin. Seperti Bapa sayang anak, kami serahkan sama Om Robert. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padaku. Seperti Bapa sayang anaknya. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Haleluya, haleluya. Hari depan yang indah, rancangan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami, semua itu dibangun di dalam kedisiplinan rohani yang Tuhan ajarkan dalam hidup kami semua. Dan kami percaya firman Tuhan memberikan kekuatan kami. Firman Tuhan menegur hidup kami. Firman Tuhan mendisiplinkan hidup kami. Kami tahu itu semua dasar kasih sayang-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau tidak ingin hidup kami tersesat, Engkau tidak ingin hidup kami terhilang Tuhan. Oleh karena itu setiap cara, segala cara yang Engkau izinkan dalam hidup kami, kami boleh melihat dengan iman kami, itulah kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami terima, yang meneguhkan hidup kami, kiranya kami akan jalani dengan penuh kedisiplinan, kami akan jalani dengan kesetiaan dan ketaatan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, kami menerima dengan sukacita, kami menerima dengan penuh syukur kami Tuhan Yesus. Memberkati hamba-Mu Bapak Alex Frans yang sudah menyampaikan firman Tuhan dalam pekerjaan keluarga, dalam pelayanan, dalam setiap aktivitas. Kami semua jemaat Tuhan yang sudah menerima firman Tuhan dan akan kami renungkan dan akan kami terus kerjakan dalam setiap langkah kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan kita, dan saya mengundang petugas kolektan untuk maju ke depan. Nanti mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan Yesus atas berkat-Mu dan rahmat-Mu yang indah buat hari ini. Kiranya Kau memberkati kami. Kau sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya Kau memberkati tangan-tangan yang beri dan nama saja diberi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sandaran hidupku, penolong dan pengharapanku, dan ku tetap tegar walau masa sukar.
Walau masa sukar harus ku hadapi di dalam hidupku, dan ku terus berjalan dan tetap bertahan menghadapi semua badai di hidupku. Yesus kekuatanku. Dan ku tetap tegar walau masa sukar harus ku hadapi di dalam hidupku, dan ku terus berjalan dan tetap bertahan menghadapi semua badai di hidupku. Yesus kekuatanku. Menghadapi semua badai di hidupku. Yesus kekuatan. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, dan karena kita tetap doakan Bapak Gembala yang ada di Amerika, karena ada beberapa pelayanan yang beliau harus kerjakan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, dan juga kita semua untuk sepanjang minggu yang baru ini kita akan awali dengan kita mau mengucap syukur seperti firman Tuhan kita yang kita sudah dengar ya. Kalau ada sesuatu di mana Tuhan mendisiplinkan kita karena Tuhan mengasihi kita, untuk kita bisa boleh bertumbuh menjadi anak Tuhan yang semakin kuat di dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan kembali pujian Sekali Yesus Tetap Yesus. Apapun keadaan situasi dalam kehidupan kita semua tidak akan menggoyahkan kita. Iman percaya kita tetap kepada Tuhan Yesus. Amin. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, Apapun kondisi dalam hidup tetap kami, Yesus kami yang percaya mempesona hatiku. Engkau membentuk hidup kami. Dan beri damai dan Haleluya. kesempatan baru di setiap Dalam setiap musim musim kehidupan yang menghampiri hidup kita semua, waktu kita percaya Tuhan punya kuat rencana. maupun lemah, tetap Yesus Haleluya. yang mempesona hatiku. Hanya Engkau yang mempesona. Dia beri Haleluya. hidup dan kesempatan baru. Katakan sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, Ini iman percaya kami ya Tuhan. Apapun keadaannya tidak akan menggoyahkan kami, untuk kami tetap percaya di dalam Engkau. Terus menjadikan Engkau sumber pertolongan dalam hidup kami. Haleluya. Oh Yesusku, ku cinta Kau Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. haleluya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh
Yesusku, ku cinta Kau. Katakan oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau. Katakan oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Apapun keadaan situasi yang ada dalam hidup kami mau tetap percaya bahwa Engkau terus mengasihi kami, tidak pernah berhenti mengasihi kami, tidak pernah berhenti menolong kami, tidak pernah berhenti menyertai hidup kami dalam segala aspek kehidupan kami, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam studi kami menaruh harapan kami terus di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang Engkau terus bentuk sedemikian rupa, semakin hari semakin sempurna di dalam Engkau. Semakin hari kami semakin berjalan menuju tujuan yang sempurna yang Kau tentukan dalam hidup kami. Sampai pada akhirnya kami mencapai kehidupan yang kekal di sorga yang mulia. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus memberikan kekuatan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dengan penuh keyakinan, dengan penuh syukur, dengan sukacita. Marilah kita pulang membawa berkat, damai sejahtera, anugerah, rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Mulai sekarang, esok sampai Maranatha kedatangan kali yang kedua, Tuhan Yesus menjemput kita. Didapati kesetiaan dan kedisiplinan dan ketaatan dalam hidup kami. Kami mengakhiri ibadah ini dengan penuh ucapan syukur, membawa pulang setiap berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semua yang percayakan firman Tuhan dan diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.